Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Levigi, dan di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UAS pengembangan game kelas S. Baik, yang pertama, buatlah sebuah level semirip mungkin dengan materi ujian. Materi ujiannya ada di sebelah sini. Mari kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini ada tiga tingkat di sini ya. Ini saya nggak buat satu lagi karena nggak cukup, tapi ini mirip. Untuk ruangnya ini sudah sesuai sama itu. Oke, lanjut. Karakter yang dimainkan dapat melakukan gerakan horizontal dan vertikal beserta animasinya. Oke, mari kita play terlebih dahulu. Itu adalah gerakan horizontal dan vertikal. Selanjutnya, area berwarna biru bisa ditempuh oleh musuh. Baik, di sini ada namanya ruang. Nah, di sini ada pet. Ini namanya Pathfinder, di mana dia bisa mencari suatu objek. Nah, ini digunakan untuk mengubah ukuran pixelnya 17 tadi 17. Nah, saya pakai 15 17. Nah, oke. Jadi ketika kita masuk di area tersebut, maka si musuhnya langsung mendekat ke kita. Mari kita coba. Baik, itu sudah sesuai sama soalnya. Lagi, ketika menyentuh musuh, player karakter akan mati dan mengulang dari checkpoint terakhir. Baik, untuk musuhnya kita ganti speednya terlebih dahulu jadi 3 agar supaya lebih cepat. Oke, langsung lanjut. Baik, itu ketika menyentuh fall detector, PC akan mati dan mengulang dari checkpoint terakhir. Oke, langsung kita coba saja. Nah, itu tadi kamera mengikuti pergerakan kuda ya. Ini menggunakan Cinemachine yang bisa kita aktifkan nanti di Vcam. Nah, ini Cinemachine Virtual Game. Nah, ini untuk follow ini gunanya untuk mengikuti si sprite ini adalah karakter pemain ya. Oke, lanjut.
terdapat sound effect waktu berjalan, menyentuh checkpoint, dan lompat dan menyentuh. Ini sudah saya kasih ya. Ini efek koin, lompat, sama checkpoint dan berjalan. Ini masing-masing sudah saya masukkan audionya. Untuk source code-nya, scriptnya, bentar. Nah, ini di player movement, scriptnya player movement mana? Di sini saya menggunakan Visual Code, dan di sini saya menggunakan variabel audio source sound begin. Nah, di sini efek koin. Nah, di sini, ketika dia bergerak lompat, ini untuk lompat, maka dia langsung menggunakan soundnya, langsung memutar soundnya play. Ini efek lompat play. Jadi apapun yang diinput di sini dia langsung masukkan dan langsung ngeplay. Nah, untuk yang begitu pun juga mau yang checkpoint dan efek koin. Mari kita mulaikan. Baik, itu sudah menyentuh checkpoint, lompat, dan menyentuh musuh. Oke, menyentuh musuh sudah. Beri background musik sejak awal game dimainkan tersebut tetap berulang atau looping. Di sini spread. Nah, ini. Di sini BGM-nya mana ya tadi? Ini pickup koin, jam. Sana. Ini berjalan. Nah, ini BGM. Ini bisa di klik looping. Untuk musik saya ini kan panjang, jadi ketika awal-awal masih ada lagunya. Ketika mungkin di menit ke-8 atau ke-5 itu sudah selesai. Nah, gunanya loop ini untuk mengulang-ulang lagunya tersebut. Oke, mari kita lanjutkan. Setelah 8 kriteria, salah satu perintah. Nah, di sini saya memilih double jump. Untuk movementnya saya menggunakan ini private kesempatan lompat, dan ketika mana kesempatan untuk lompat. Nah, di sini kesempatan lompatnya ketika di setting 0 mana spread. Nah, di sini animasi black movement salah. Nah, di sini nambah lompatnya 1. Jadi ini ketika saya ketik 1 itu jadinya 2 lompat dari double jump. Nah, di sini lebih dari 0 1 nambah 1. Oke, kita coba jadi 4. Nanti lompatnya 5 kali. Mari kita coba. Dan itu bisa menyesuaikan ya, apapun yang kita minta tinggal ketik, intinya diganti 1. Kalau misal 1 jadinya 2. Mari kita coba. Oke, cukup. Tuh, selanjutnya kerjakan. Baik, di sini saya akan sedikit jelaskan dari sini. Ini main kamera bertujuan untuk men-setting kameranya, dan VCam ini digunakan untuk follow kamera, follow fresh sprite-nya. Ini membuat efek sinematik. Oke, untuk background di sini ini backgroundnya di sini. Nah, di sini kita mengatur background, dan untuk tanah ini tile map. Ini digunakan untuk menambahkan map atau menambahkan tanah tile map di 2D tile palette. Nah, di sini kita bisa menambahkan seperti ini. Oke, kita kembali. Ini spread. Spread ini digunakan untuk mengatur dianya di mana. Bentar, saya keluarkan. Nah, di sini ada beberapa
komponen yaitu audio, animator. Dan di sini animasinya saya menggunakan animasi double jump, ya, ketika lompat dia ada animasi dan ketika jalan ada animasi. Dan sini, oke. Dan di sini ada game object yaitu, nah di sini plat terbang ini menggunakan box collider. Salah. Detail map saya kasih box collider di bagian sini. Detail map ini salah, ini masuk. Nah di sini detail map, habis itu box collider kita edit terlebih dahulu. Nah di sini ada beberapa collider. Collider di sini berguna untuk dimana sprite-nya bisa memijak. Nah di sini saya tambahkan beberapa modifikasi. Di sini juga ada. Nah, ini bisa dipijak ya sama si sprite-nya nanti guna collider itu. Dan ini ada edge collider di sini, saya gunakan hampir menutupi ininya, tanahnya. Oke, cukup untuk itu. Dan untuk koin ini saya tambahkan di sini. Ini seperti materi itu ya, masih sama. Aksesoris ini hanya tampilan-tampilan saja untuk memperindah saja. Oke, ini checkpoint 1. Nah, checkpoint 1 saya taruh sini. Ketika dia belum tersentuh oleh sprite, maka dia menunjukkan bahwa dia kosong. Dan ketika dia disentuh, saya menggunakan ini. Bagian ada langsung muncul benderanya gitu ketika dia menyentuh checkpoint. Oke, lanjut ke checkpoint 2. Checkpoint 2 di sini saya taruh di sini hampir sama seperti karena saya duplikat level manager. Di sini digunakan untuk banyak fungsinya sebenarnya. Cuman ini digunakan untuk respawn delay seperti materi Pak Hadir. Di sini 2 detik saya settingnya. Untuk fall detector 1 saya taruh sini, dan fall detector 2 ini enggak terlalu penting ya. Saya taruh sini. Ini bisa diedit ya. Ini nggak masuk sih. Untuk ruang di sini saya jelaskan sedikit. Di sini supaya sedikit. Nah, di sini adalah area di mana musuhnya berkeliaran. Pathfinder namanya. Pathfinder itu adalah ruang di mana dia bisa men-scan di mana dia berjalan atau gimana. Ini untuk musuh, saya gunakan iPad Destination Center. Ini digunakan untuk mengejar di mana dia menggunakan targetnya si sprite. Sprite ini adalah karakter saya. Oke, apalagi yang perlu saya jelaskan, mungkin itu sudah cukup. Untuk scriptingnya saya rasa ini sudah hanya saya tambahi beberapa. Ini public song checkpoint rendered, dan ketika dia di trigger oleh karakter saya, maka ini langsung bernilai true. Checkpoint dari tiang bendera ini yang tadi yang ada benderanya, yang kosong ini sebelum disentuh oleh sprite. Oke, untuk apa lagi ya, koin sudah. Ini hampir semuanya masih itu ya, masih agak belum bisa diubah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.